Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran kita dalam program Sekolah Arab Digital. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah berlatih menerapkan kata lastu, lasta, laisa, dan sebagainya dalam sejumlah pertanyaan dengan formula tanya-jawab. As-su'al wal jawab. Nah, kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita dengan formula yang sama, tanya dan jawab. Namun kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita dengan menggabungkan kalimat-kalimat yang di dalamnya ada domir-domir kepemilikan. Kalau kemarin hanya menggunakan domir-domir untuk mubtada, yakni domir ana, anta, huwa, atau hiya, antum, nahnu, dan sebagainya, maka kali ini kita akan menggunakan domir-domir yang di dalamnya ada unsur kepemilikan. Seperti li, laka, lahu, lana, lakum, dan seterusnya. Atau kata yang diikuti dengan domir yang juga bermakna kepemilikan. Seperti kata kitabun diikuti dengan domir menjadi kitabukum, kitabuna, kitabuhum, dan seterusnya. Nah, kalau kemarin tanpa diikuti dengan domir yang bermakna kepemilikan, kali ini kita akan berlatih menerapkan kata-kata negatif dalam berbagai macam kalimat dengan formula tanya-jawab yang terdiri dari berbagai macam domir, baik domir mubtada maupun domir-domir kepemilikan. Silakan lihat layar berikut ini. Kita mulai dengan pertanyaan man. Ini mereview materi yang kemarin. Man anta? Ya, kita tentu sudah paham. Man anta, jawabannya misalnya adalah ana aliyun. Terus kita konfirmasi dengan pertanyaan berikutnya. Hal anta aliyun? Naam, ana aliyun. Mudah. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan yang salah. Hal anta salmanu? La. Nah, karena pertanyaannya adalah anta, maka jawabannya menjadi saya, aku, ana. Nah, tetapi karena menggunakan kata negatif, maka ananya boleh disebutkan, juga boleh tidak. Nah, di sini dalam contoh di lembaran ini, kata ana kita hilangkan, alias tidak kita gunakan kembali. Maka jawabannya adalah la lastu salmana bal aliyan. Kalau misalnya jawabannya menggunakan ana lastu salmana juga boleh. La ana lastu salmana bal aliyan. Boleh menggunakan ana lagi atau juga tanpa ana dibolehkan pula. Karena kata lastu maknanya sudah ada unsur tu di situ dan tu maknanya adalah saya sama dengan ana. La lastu salmana. Dalam pertanyaan salmanu harokat ujungnya domah. Kenapa salmanu dalam pertanyaan domah? Karena salmanu dalam pertanyaan itu kedudukannya sebagai khobar dari anta. Dan dalam kalimat hal anta salmanu, di situ tidak ada unsur kata negatif laisa. Sehingga salmanu dalam pertanyaan, harokat akhirnya domah. Tetapi dalam jawaban, la lastu salmana, semula salmanu menjadi salmana. Kenapa berubah? Jawabannya adalah karena salmana kedudukannya sebagai khobar lastu. Terus bal aliyan, aliyun berubah menjadi aliyan karena ingat teorinya kalau ada bal maka kata setelah bal harokat dan kedudukannya sama dengan kata sebelumnya. Salmanu menjadi salmana, aliyun menjadi aliyan. Karena salmana khobar lastu berarti aliyan juga khobar lastu. Adapun dari sisi tanwin dan tidak bertanwinnya itu tergantung kata masing-masing. Karena salmanu adalah kata atau nama orang yang tidak bertanwin salmanu, maka itu berarti sama dengan u. Sehingga formula u ketika menjadi khobar laisa atau khobar lastu, u menjadi a. Salmanu menjadi salmana. Sedangkan aliyun ujungnya bertanwin. Berarti menggunakan formula un. Aliyun menjadi aliyan. Karena formulanya adalah un menjadi an. Tentang tanwin dan tidak bertanwinnya tidak harus sama antara kata setelah bal dengan kata sebelumnya. Melainkan sesuai
dengan karakter kata masing-masing. Kata yang bertanwin, tanwinkan. Kata yang tidak bertanwin, jangan tanwinkan. Tetapi dari sisi harokat, fathah atau domanya harus ada kesamaan. Salmanu menjadi salmana fathah, Aliyun menjadi aliyan sama-sama fathah. Bedanya hanya Salmanu tidak bertanwin, Aliyun bertanwin. Lastu salmana bal aliyan. Kita lanjutkan. Ma anta. Ana tilmidun. Paham artinya tentu saja. Insyaallah artinya paham ya. Ana tilmidun. Kita lanjutkan. Hal anta tilmidun? Naam. Ana tilmidun. Hal anta fallahun? La, lastu fallahan. Bal tilmidan. Ya, gampang ya. Ini mudah. Lastu fallahan, fallahan kenapa menjadi han ujungnya? Karena kedudukannya adalah khobar lastu. Dan tilmidun menjadi tilmidan karena juga kedudukannya sebagai khobar lastu. Karena mengikuti kata sebelum bal. Ingat, kata setelah bal, kedudukan dan harokatnya mengikuti kata sebelum bal. Fallahun menjadi fallahan, maka tilmidun menjadi tilmidan. Fallahan, kedudukannya adalah khobar lastu, maka tilmidan juga kedudukannya adalah khobar lastu. Baik, berikutnya. Pada layar berikutnya silakan perhatikan. Pertanyaannya adalah kaifa anta? Kaifa. Ingat kalau kaifa ini menanyakan sifat atau keadaan. Nah, di sini kita jawabannya menggunakan kata sifat. Kaifa anta? Bagaimana kamu? Sifat kamu apa? Keadaan kamu bagaimana? Nah, biar mudah kita gunakan jawabannya kata sifat. Kaifa anta? Ana zakiyun. Tentu masih ingat arti dari kata zakiyun. Cerdas. Ana zakiyun. Hal anta zakiyun? Naam, ana zakiyun. Hal anta ghabiyun? Ghabiyun kebalikan dari zakiyun. Ghabiyun. Ini mudah untuk diingat ya. Kalau kita menyebut kata zakiyun, ingat pula kebalikannya ghabiyun. Zakiyun, ghabiyun. Hal anta ghabiyun? La, lastu ghabiyan, bal zakiyan. Berikutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan yang menggunakan domir kepemilikan. Maza laka? Maza artinya apa? Laka artinya kamu mempunyai. Nah, kalau menanyakan kepemilikan apa, maka kata tanyanya menggunakan maza, bukan ma. Maza laka? Maza lakum? Maza li? Maza lana? Maza lahum? Apa yang aku punya? Maza li. Apa yang kalian punyai? Maza lakum. Apa yang mereka miliki? Maza lahum. Apa yang dia punya atau apa yang dia punyai, kalau dianya laki-laki, maza lahu. Kalau dianya perempuan, maza laha. Dan seterusnya. Jadi kalau untuk menanyakan kepemilikan, apa yang kamu miliki, apa yang dia miliki, maka kata tanyanya menggunakan maza. Maza laka. Karena kamu satu orang laki-laki, maka laka. Maza laka, apa yang kamu punya? Berarti jawabannya adalah aku mempunyai. Nah, aku mempunyai bahasa Arabnya berarti li. Ingat formula domir ana, li, i, anta, laka, ka, huwa, lahu, hu, dan seterusnya. Berarti kalau ana berarti jawabannya adalah li. Kalau anta laka, kalau ana li. Karena pertanyaannya laka, berarti jawabannya li. Kalau pertanyaannya anta, jawabannya ana. Gitu. Harus sepadan. Anta sepadan dengan ana. Anta mubtada, ana juga mubtada. Kalau laka itu kan jar majrur. La huruf jar, ka-nya majrur. Maka jawabannya dari laka kebalikannya adalah li, yang ada unsur lam lagi. Laka, lam sama ka, berarti ada unsur lam. Maka jawabannya juga harus ada unsur lam. Sehingga li, lam, li terdiri dari lam dan ya. Li itu ada unsur makna kepemilikan. Li kitabun. Kita ulangi. Maza laka?
li kitabun. Apa yang kamu punya? Aku mempunyai sebuah buku. Terus kita ulangi lagi pertanyaannya dengan pertanyaan yang mengkonfirmasi. Pertanyaan konfirmatif. Hal laka kitabun? Naam. Li kitabun. Hal laka sayyaratun? Nah, perhatikan. Hal laka sayyaratun? La. Nah, ingat. Kalau kalimatnya terdiri dari unsur jar majrur di awal kalimat, maka laka sayyaratun itu kedudukannya dalam kalimat laka adalah sebagai khobar muqaddam. La huruf jar, ka majrur. Berarti laka sayyaratun adalah sebuah kalimat yang diawali oleh jar majrur. Kalau ada kalimat yang diawali oleh jar majrur, maka jar majrur itu kedudukannya adalah sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Berarti kalau ada khobar muqaddam, maka kata sesudahnya dinamakan dengan mubtada muakhar. Berarti sayyaratun adalah mubtada muakhar. Nah, perhatikan, sayyaratun kata muannas, ada tempat butoh. Maka ketika kalimat laka sayyaratun nanti dalam jawaban menggunakan unsur kata negatif, maka bagaimana cara menetapkan kata negatifnya? Apakah ngikutin domir kamu atau aku? Ataukah mengikutin sayyaratun mubtada muakhirnya? Ingat, untuk menentukan kata negatif, lastu atau laisa, atau lasna, atau lastum, atau laisat, dan sebagainya, maka untuk menentukan kata negatif itu, kita harus perhatikan mana mubtada dari sebuah kalimat. Kalau kita ingin menetapkan, kalau kita ingin menentukan penggunaan kata negatif secara tepat, maka yang harus kita perhatikan adalah identifikasi terlebih dahulu mana mubtada dari sebuah kalimat tersebut. Nah, untuk kalimat laka sayyaratun, mubtadanya adalah sayyaratun. Hanya saja namanya mubtada muakhar. Namun sekalipun ia mubtada muakhar, dia juga mubtada. Maka ia menjadi kata penentu untuk menetapkan kata negatifnya. Jadi yang menentukan kata negatif itu bukan kata laka atau li. Kalau dalam pertanyaan kan laka. Nah, dalam jawaban berarti li. Sehingga untuk menentukan apakah kata negatifnya adalah lastu, lasta, laisa, atau laisat, dan sebagainya, itu yang menentukan bukan li, tetapi sayyaratun. Yang menjadi penentu kata negatif dalam kalimat li sayyaratun ini adalah kata sayyaratun. Karena sayyaratun kedudukannya adalah mubtada muakhar dari kalimat ini. Bukan li. Nah, sehingga jangan terkecoh. Li adalah kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Dan khobar muqaddam bukan menjadi penentu kata negatif. Kata negatif ditentukan oleh mubtada atau mubtada muakhar. Nah, karena mubtada muakharnya adalah sayyaratun dan sayyaratun itu adalah kata muannas, cirinya ada tambah butoh, maka setiap ada kata muannas, maka ketika ia dikembalikan ke domir, berarti domirnya adalah hiya. Sayyaratun muannas, maka domirnya adalah hiya. Nah, kalau kita sudah tahu apa domir dari kata itu, dari mubtada muakhar itu, sayyaratun menjadi hiya, maka baru kita pikirkan, baru kita tetapkan apa kata negatif untuk domir hiya. Nah, tentu kita sudah hafal, kata negatif untuk domir hiya adalah laisat. Itulah sebabnya di sini jawabannya menjadi la laisat li sayyaratun, bukan la lastu li, bukan. Mungkin ada yang mengira bahwa karena di sini ada unsur li, aku memiliki, ada kata aku di situ, sehingga mungkin ada orang yang mengira bahwa kata negatifnya seharusnya adalah lastu. Nah, itu salah. Ingat, untuk menentukan kata negatif itu laisa atau laisat, lastu atau lasta, dan sebagainya,
Yang jadi penentu adalah mubtada'nya atau mubtada' muakhornya. Karena mubtada' muakhor dalam kalimat ini adalah sayyaratun muannats, dhamirnya hiya, maka kata negatifnya adalah laisat. Karena kata negatif dari hiya adalah laisat. Laisat li sayyaratun, bukan sayyarotan. Kenapa? Karena yang berubah ketika ada unsur laisa, ada unsur kata negatif itu adalah khobar, bukan mubtada. Sedangkan sayyaratun mubtada muakhor. Dan mubtada muakhor tidak mengalami perubahan harokat ketika ada laisa di dalam kalimat tersebut. Tapi kenapa li tidak berubah menjadi fathah, menjadi lia? Nah, untuk domir-domir itu tidak mengalami perubahan harokat. Huwa tetap huwa, anta tetap anta. Meskipun dalam posisi sebagai mubtada. Begitupun li tetap li, laka tetap laka, lahum tetap lahum, dan sebagainya. Karena domir tidak mengalami perubahan harokat apapun di akhirnya. Sekalipun ada unsur kata negatif, lastu, lasta, dan seterusnya. Laisat li sayyaratun. Tidak, saya tidak memiliki mobil, tetapi buku. Nah, ingat. Bal kitabun. Kenapa kata setelah bal, kitabun, harokat huruf terakhirnya domatain. Kitabun, tidak menjadi kitaban. Ya, jawabannya ingat. Kalau ada kata bal, maka kata sesudah bal itu harokatnya mengikuti kata sebelum bal. Mana kata sebelum bal dalam kalimat ini? Sayyaratun. Dan sayyaratun, harokat akhirnya adalah dommatain atau dommah. Sayyaratun. Itulah sebabnya, maka kata setelah bal juga menjadi kitabun. Apa kedudukan dari kitabun? Sama dengan sayyaratun. Karena sayyaratun kedudukannya adalah sebagai mubtada muakhor, maka kitabun juga kedudukannya sebagai mubtada muakhor. Dan karena dalam kalimat ini ada laisat, maka sayyaratun namanya bukan lagi sebagai mubtada muakhor, tetapi sebagai isim laisa muakhor. Kalau ada kalimat terdiri dari mubtada dan khobar, sebelum kalimat itu ada unsur kata negatif lastu, lasta, dan sebagainya, maka mubtadanya namanya bukan lagi mubtada, melainkan namanya menjadi isim laisa. Begitupun khobarnya. Khobarnya bukan lagi sebagai khobar saja, tetapi menjadi khobar laisa. Mubtada menjadi isim laisa, khobarnya menjadi khobar laisa. Ana fallahun. Ana mubtada. Fallahun khobar. Terus kita masukkan unsur kata negatif, maka ana fallahun menjadi lastu fallahan. Nah, ana semula mubtada, tetapi ketika dimasuki kata negatif lastu, maka tu sebagai pengganti ana itu namanya bukan lagi sebagai mubtada, tetapi sebagai isim laisa. Lalu fallahun menjadi fallahan karena ada laisa atau ada lastu, maka namanya bukan lagi khobar, tetapi khobar lastu. Maka begitupun dalam kalimat ini, laisat li sayyaratun. Laisat li sayyaratun, li kedudukannya adalah khobar laisat muqaddam. Ketika tidak ada laisat, li sayyaratun, li kedudukannya adalah khobar muqaddam, dan sayyaratun kedudukannya sebagai mubtada muakhor. Maka ketika ada laisat, namanya ada tambahan laisa. Semula li ini kedudukannya adalah khobar muqaddam. Tetapi karena diawali oleh laisat, maka kedudukannya ada tambahan, yakni khobar laisat muqaddam. Semula khobar muqaddam, maka ketika ada laisa, maka namanya tambahkan laisa di situ. Khobar laisa muqaddam atau khobar laisat muqaddam. Seperti itu. Terus sayyaratun, semula kedudukannya adalah mubtada muakhor. Namun karena ada laisat, maka mubtada muakhor namanya berubah menjadi isim laisa. Dan karena posisi isimnya di akhir setelah khobar muqaddam, maka namanya juga muakhor. Sehingga kedudukannya disebut dengan isim laisat muakhor
atau isim laisa muakhar. Jadi laisat li sayyaratun, li adalah khobar laisat muqaddam dan sayyaratun adalah isim laisat muakhar. Begitupun kata kitabun. Kalau tidak ada laisat, kitabun ini namanya mubtada muakhar juga, sama dengan sayyaratun. Namun karena diawali oleh laisat dalam kalimat ini, maka kedudukan kitabun sama dengan kedudukan sayyaratun. Sayyaratun kedudukannya adalah sebagai isim laisat muakhar, maka kitabun juga kedudukannya sebagai isim laisat muakhar. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Silakan layar berikut ini. Kaifa kitabuka? Kitabi jadidun. Ya, kaifa kitabuka ini menanyakan keadaan atau sifat dari bukumu. Kaifa kitabuka? Kitabi jadidun. Bagaimana bukumu? Bukuku baru. Yang baru itu buku, bukan aku. Nah, karena kitabun adalah kata mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Jadidun adalah khobarnya, kitabi adalah mubtadanya. Nah, ingat, kitabi jadidun, mubtadanya adalah kitabi. Dan kitabi itu terdiri dari dua unsur kata. Kitab dan i, buku dan ku. Nah, kalau ada dua kata digabungkan menjadi satu frasa, dan kata pertamanya bukan huruf jar, li dan sebagainya, maka gabungan dua kata itu disebut dengan mudhof dan mudhof ilaih. Ingat ya. Kalau ada gabungan dua kata, di sini kata kitab dengan i, maka gabungan dua kata itu, kata pertama disebut dengan mudhof dan kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih. Kitab mudhof, i adalah mudhof ilaihnya. Dan mudhof ilaih ini kedudukannya dalam kalimat adalah mubtada. Oleh karena itu, maka kitabi jadidun, kalimat ini terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah kitabi. Tetapi kata kitabi, mubtada ini terdiri dari dua unsur kata, yakni kitab sebagai mudhof dan i sebagai mudhof ilaih. Mudhof adalah kata pertama, mudhof ilaih adalah kata kedua. Jadidun khobarnya, dan khobar harus selalu ngikutin mubtadanya. Dan khobar itu jadidun ketika mubtadanya terbuat dari gabungan dua kata, mudhof dan mudhof ilaih, maka khobar itu menyifati mudhof, bukan menyifati mudhof ilaih. Bukuku baru. Yang baru itu adalah buku, bukan ku. Ingat, kalau ada kalimat terdiri dari mubtada dan khobar, dan mubtadanya terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, maka khobar itu menjelaskan atau menerangkan mudhofnya, bukan mudhof ilaihnya. Menerangkan kata pertama, bukan menerangkan kata kedua. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan konfirmasi. Hal kitabuka jadidun? Naam, kitabi jadidun. Terus, hal kitabuka qadimun? La, laisa kitabi qadiman, bal jadidan. Kitabi kedudukannya adalah sebagai isim laisa. Terus qadiman kedudukannya adalah sebagai khobar laisa. Kalau tidak ada laisa, kitabi qadimun, kitabi adalah mubtada, terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Qadimun adalah khobarnya. Tetapi ketika ada laisa, maka mubtada namanya berubah. Bukan lagi mubtada, tapi namanya adalah isim laisa. Isim laisanya terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Lalu qadiman kedudukannya adalah sebagai khobar laisa. Bal jadidan, jadidan kedudukannya sama dengan kata sebelum bal. Kata setelah bal, kedudukan dan harokatnya mengikuti kata sebelum bal. Qadiman kedudukannya sebagai khobar laisa, maka jadidan juga kedudukannya sebagai khobar laisa. Demikian bahasan kita tentang latihan mengaplikasikan kata-kata negatif dalam kalimat-kalimat yang bervariasi dalam bentuk tanya jawab. Nah, tentu saja dalam pembahasan kali ini domirnya baru sedikit.
Nah, silahkan kita bisa berlatih menggunakan pola-pola pertanyaan seperti dalam formula tanya jawab barusan, tapi domirnya kita ganti dengan berbagai macam domir yang berbeda. Misalkan tadi menggunakan domir anta, bisa diganti dengan domir antum. Nanti jawabannya menjadi nahnu. Atau sebaliknya, gunakan domir nahnu, nanti jawabannya menjadi antum. Atau juga gunakan domir huma, nanti jawabannya menjadi huma dan domir-domir yang lain. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terus berlatih, semangat belajar, dan ma'an najah.